Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat hari Senin. Kita berjumpa kembali di kelas geografi. Pekan lalu kan kegiatan geografi itu sebenarnya main games ya. Itu sebenarnya buat selingan aja gitu. Kamu bermain games itu kita berperan seolah-olah kamu tuh seorang pemimpin daerah gitu anak-anak. Jadi kelak kamu kan anak laki-laki, kamu adalah kebanggaan orang tua kamu ya gitu. Siapa tahu salah satu rezeki dari kamu semua gitu ada yang jadi pemimpin gitu ya, entah jadi gubernur, entah jadi presiden, entah jadi wali kota gitu. Nah ternyata ketika kamu jadi pemimpin itu ada ilmu geografi yang bisa kamu terapkan nantinya anak-anak, yaitu apa? Yaitu merencanakan kota. Walaupun aslinya yang merancang kota itu adalah orang-orang dinas tata ruang, tetap kamu itu punya andil untuk menentukan perkembangan si wilayah itu gitu. Jadi kayak misalkan suatu tempat ada tanah kosong, itu kan butuh IMB kayak gitu ya. Nah itu kan suka IMB-nya butuh persetujuan dari kepala daerah. Ini boleh nggak dijadiin stadion? Kayak misalkan di Rorotan itu kan lagi dibikin stadion ya, iya kan ya kan? Ya stadion Jackmania ya. Pokoknya stadionnya DKI Jakarta kan. Nah, Jakarta International Stadium kan itu lagi 70% pembangunan kan. Itu kan termasuk wilayah DKI Jakarta di Rorotan Jakarta Utara. Nah, itu kan awalnya tempat kumuh ya anak-anak ya. Daerah slum area gitu dibilangnya. Tapi karena Pak Anies itu punya kebijakan visioner gitu, terus dapat masukan dari berbagai macam pihak, kita Jakarta belum punya stadion, Pak. Minta tolong dibuatkan, Pak. Jakarta udah ada ya Senayan gitu, karena Senayan itu kompleks olahraganya skalanya nasional gitu. Yang khusus DKI Jakartanya belum ada. Terus akhirnya kebijakan pemerintah Pak Anies teken perizinan gitu ya. Oh, wilayah Rorotan boleh dibikin stadion. Oh, wilayah Rorotan boleh dibikin kompleks olahraga. Itu kan biasanya kalau stadion nggak cuma lapangan bola ya, biasanya satu paket dengan olahraga yang lain. Atau misalkan kamu nanti jadi gubernur Jawa Barat, nah, daerah Jawa Barat yang banyak halo, boleh perhatian dulu. Nah, gubernur Jawa Barat yang di situ banyak pemandangan wisatanya gitu anak-anak. Jangan asal kasih teken juga, ntar nanti dibikin villa, dibikin resort. Kayak terbaru nih sekarang kamu tahu jalur Puncak 2. Jalur Puncak 2 pernah dengar? Belum, Bu, baru dengar saya. Oke, anak-anak tahu Jonggol? Jonggol? Dengar doang, cuman nggak tahu ada di mana. Gimana? Aduh, sebentar anak-anak, izin maaf. Nah, ini teman-teman kamu baru pada bergabung nih. Mungkin ada beberapa kendala jaringan ya anak-anak ya. Selamat datang yang baru bergabung anak-anak. Semoga sehat selalu. Oke, balik lagi tadi ke ceritanya jalur Puncak 2. Jadi anak-anak wilayah Jonggol itu kan nanti tembus sampai ke Cianjur, Cipanas, Kota Bunga. Ya, anak-anak ya. Nah, itu sama Pak Jokowi mau dibuat jalur Puncak 2. Jadi kalau yang mau ke puncak, selama ini cuma lewat mana? Yang mau ke puncak selama ini hanya lewat mana? Bukit Pelangi toh, ya kan ya? Terus kalau yang rumahnya di Cibinong, kalau nggak mau lewat Bukit Pelangi, lewat Bogor kota kan? Nah, ternyata buat ke puncak 2 itu sekarang mau dibikin jalur Puncak 2 lewat Jonggol. Jadi dari Taman Buah Mekarsari masuk ke Sukamakmur, kamu kan waktu itu pernah ini ya, Desa Binaan ya?
Yang desa binaan kakak kelas ya. Nah, itu desa binaan itu posisinya di puncak 2 itu anak-anak. Di jalur puncak 2 itu. Nah, itu sekarang jalanannya Masya Allah. Kamu kalau mau ke sana, motornya harus sehat. Karena jalanannya batu sama tanah. Udah gitu nggak ada lampu. Makanya kalau ke sana mendingan pagi. Nah, itu nanti tembus sampai ke puncak bagian Cipanas, Kota Bunga anak-anak, jalur puncak 2 itu. Itu lagi dibuat pembangunannya. Nah, itu juga butuh teken kontrak dari kepala daerahnya. Kalau Jonggol kan masuknya Jawa Barat, berarti butuh dari bupatinya, butuh dari Pak Ridwan Kamilnya sebagai gubernur, gitu kayak anak-anak. Nah, itu ya anak-anak ya, pengantar dari Ibu. Lalu berikutnya, tugas-tugasnya jangan lupa diselesaikan. Ibu fleksibel aja anak-anak. Ibu kan kemarin mungkin beberapa ada yang ikut pelatihan dari dinas ya anak-anak untuk pembukaan sekolah. Nah, itu juga dijelaskan bahwasanya ketika kita belajar juga kalau ibu sendiri kan nggak terlalu ini deadline ya, yang penting kamu tugasnya ada gitu, karena ibu juga tahu gitu kondisi pandemi ini kan tantangannya banyak ya buat kamu gitu, nggak cuma di pelajaran ibu doang, pelajaran yang lain juga. Nah, ibu memberikan kefleksibelan ini, dimohon juga teman-teman pengertian juga ke ibu gitu. Walaupun ibu fleksibel bukan berarti nggak usah ngumpulin tugas, nggak usah ngerjain tugas gitu, tetap harus dikerjain anak-anak ya, Excel, Noval ya gitu. Jadi maksudnya ibu kita kayak apa ya, menaukan gitu ya, menaukan gitu. Posisi kamu juga bingung gitu belajar mandiri di rumah gitu kan ya. Coba kamu dari tahun 2020 coba sampai sekarang belajar mandiri pasti kegok-kegok kan. Nanya Umi sama Abi pada sibuk kerja di rumah ya. Kamu misalkan disuruh gurunya, nih kerjain, deadline, jam segini, habis itu kayak cengok bengong gitu ya. Ini gimana ngerjainnya gitu. Nah, kalau ibu karena sudah diberitahu dari dinas yang namanya tugas-tugas lebih fleksibel sesuai dengan kondisi kamu gitu. Jadi ibu mohon ketika ada waktu yang fleksibel ini, kamunya juga ada pengertiannya juga ke gurunya gitu. Jadi nanti pas ibu mau menilai, ibu juga ada, oh ini adalah buktinya si Zayan, oh ini adalah buktinya Alvin, ini adalah buktinya virus. Ini virus connecting aja nih, masih kendala jaringan kali ya. Terus Izu, Husen ya, Adlan, Fauzi, Mus'ab, Dimas, Gavin, Mikail, Hilmi, Gian, Aem, Fatan, Gibran. Siapa lagi yang belum hadir? Hilmi udah ya? Oh, Apip. Apip belum ada ya? Coba Apip dihubungin, Eksa, tolong. Masih di jalan atau gimana? Oh, enggak ke sini. Ya, siap. Ya, begitu ya anak-anak ya. Siap? Anak-anak, hari ini Ibu mau nuntasin materi dulu sedikit tentang teori pertumbuhan penduduk. Terus abis itu ada kuis buat ya nanti ada hubungannya dengan PPS soal-soalnya. Jadi dimohon perhatiannya ya anak-anak ya. Siap ya? Ibu izin share gambar dulu. Tadi Ibu sudah tayangkan ada gambar Jawa, iya betul? Anak-anak, betul? Oke. Sudah muncul di layar belum? Udah muncul. Baik, anak-anak, ini adalah Pulau Jawa. Kita akan masuk ke teori-teori atau tokoh-tokoh yang bikin pusat-pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Kayak kemarin, 2 pekan lalu, Ibu kasih paper ke kamu. Di situ ada yang namanya peta Indonesia. Ibu minta tolong itu biar dibagi menjadi 10 wilayah ya. Ya, ada wilayah pembangunan wilayah pembangunan 1, wilayah pembangunan 2, begitu kan ya anak-anak? Atau sebelumnya lagi ada yang namanya wilayah fungsional ya. Misalkan salah satunya kemarin contohnya
apa? Bregas ya, Bregas ya Pak kemarin tuh, Fatan kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Nah, pas Ibu tanya Fatan, Bregas itu pusatnya di mana sih? Terus kata Fatan, Bu, di Brebes si Bregas itu. Ternyata Brebes itu menjadi pusat kotanya, lalu Tegal sama apa Selawi ya, ya kalau nggak salah ya, Tegal Selawi itu jadi kota yang mengelilingi si Brebesnya gitu ya. Nah ini disebut juga dengan diistilahkannya sebagai kutub-kutub pertumbuhan. Nah ini Ibu contohin lagi masih di Pulau Jawa. Di sini ada 2 lingkaran. Ada yang namanya wilayah Jabodetabek Bandung, lalu di sini ada wilayah Surabaya Malang. Di Pulau Jawa, lalu di Jawa Tengahnya nih ya, Jawa bagian tengah itu ada wilayah Semarang, Surakarta, Kudus. Di Pulau Jawa itu ternyata anak-anak karena kenapa saking padatnya gitu ya. Kenapa dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak berubah-berubah, udah ada program transmigrasi, udah ada program TKW, TKI, tetap aja Jawa paling padat. Makanya kalau ngeliat di satelit malam hari yang paling banyak lampunya di Pulau Jawa kan ya, saking padatnya anak-anak mau tinggal di mana lagi gitu ya. Nah ini kenapa? Karena di Pulau Jawa itu ada dua besar titik kutub pertumbuhan, lalu ada satu kecil ya nih ya, minor. Nah, satu minor kutub pertumbuhan. Di wilayah Jawa bagian barat itu ada kutub pertumbuhan Jabodetabek, Bandung. Di wilayah timurnya Jawa itu ada kutub pertumbuhan Surabaya, Malang. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa ada si Semarang, Surakarta, sama Kudus. Halo anak-anak? Halo? Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Maksudnya? Ada berapa kutub pertumbuhan di Pulau Jawa? 3, Bu. Ada 3. Kalau Ibu bilang di wilayah Jawa bagian timur ada kota apa? Eksal. Dia shopping. Belajar dulu. Kalau Ibu bilang di wilayah Jawa bagian timur ada kota apa? Yang jadi kutub pertumbuhannya. Kalau Ibu bilang kutub berarti kamu mindsetnya sebagai pusatnya ya? Surabaya, Bu. Surabaya dan Malang, Bu. Malang, Bu. Sepulau Jawa itu kan kota banyak banget ya anak-anak ya. Tapi yang jadi pusatnya atau yang jadi kutub, yang namanya kutub kalau di geografi itu yang bisa menarik wilayah sekitarnya anak-anak. Jadi kayak Jakarta. Jakarta itu kan bisa menarik wilayah sekitarnya dari Jabodetabek itu ya. Bogor, Tangerang, Bekasi itu pasti ketarik ke Jakarta. Contohnya apa? Ya kayak orang bekerja, kayak orang sekolah nih ya. Kan ada yang orang Depok, orang Bekasi ya. Misalkan Viko sekolahnya kemana? Ketariknya ke Jakarta kan. Zayan rumahnya di Bekasi, ketariknya juga ke Jakarta gitu. Berarti Jakarta itu daya tariknya dari segi apa aja ya? Dari segi pendidikan, dari segi pekerjaan iya, hiburan. Coba kalau Viko, kalau mau jalan-jalan pasti kemana misalkan contoh? Waktu pandemi nggak boleh keluar kota kan ya? Di di portal ya. Banyak razia misalkan. Ujung-ujungnya paling kemana? Ke Ancol gitu ya, paling boleh gitu ya. Ke laut gitu kan, Laut Jawa. Ke Monas gitu kan ya. Ini kalau yang motoran pada kemana? Senayan misalkan ya kan, sepedahan. Jadi Jakarta itu menjadi dari zaman dulu sih, dari zaman VOC anak-anak ya, dari zaman masih penjajahan Belanda, menarik gitu ya, menarik dunia. Gitu. Kenapa? Posisinya strategis, dekat dengan laut. Kamu perhatiin, seluruh kota yang ada di bumi ini, di seluruh dunia, dimanapun negaranya, rata-rata itu yang berkembang dan maju pesat itu posisinya berada dekat dengan laut. Perhatiin kayak Paris, bisa juga dengan laut atau dengan perairan darat.
kayak sungai kayak Jerman itu kan kalau nggak salah dekat dengan sungai apa ibu lupa Rhine ya kalau nggak salah, sungai Rhine. Terus London ya, London juga dekat dengan laut dan dekat dengan samudra Atlantiknya ya kan ya. Terus Manhattan, New York itu ibu udah cerita kemarin yang kota Manhattan ditukar sama Pulau Maluku, sudah cerita tuh anak-anak? Belum Bu kayaknya. Oh ibu cerita di kelas mana ya itu ya? Oh kemarin belum nge-zoom ya? Oh ya berarti di kelas 11 ibu ceritanya itu. Iya jadi anak-anak penjajahan Belanda dulu udah nyampe Jakarta, VOC-nya kan base camp-nya di sana ya, di Kota Tua itu kan ya anak-anak ya. Di situ dia monopoli perdagangan. Seluruh cengkeh yang ada di Indonesia itu pokoknya dijualnya ke saya. Nggak boleh ke yang lain. Kalau yang ke lain nanti kamu akan ditembak mati. Kan gitu ya. Company-company kan zaman dulu gitu ya. Mainannya bawa bedil gitu ya. Langsung tembak. Nah, itu cengkeh dari Maluku kan wilayah yang paling terkenal rempah-rempahnya adalah Indonesia bagian timur. Salah satunya adalah Pulau Maluku, ada Pulau Maluku, Pulau Seram, Laut Banda. Nah itu sekitarannya itu banyak rempah-rempah atau salah satunya rempah-rempahnya itu si cengkeh. Nah saking banyak cengkeh dan itu paling bagus sedunia, itu penjajah si siapa namanya? Si company bilang itu si Maluku ditukar aja sama kota Manhattan yang di New York. Di New York kagak bisa apa-apa, itu nggak menghasilkan apa-apa. Udah mau ditukar tuh sama si Maluku. Nah, terus karena kita waktu itu berontak kan ya, Indonesia kan berontak ya. Namanya perang apa? Kalau kita penjajah apa namanya? Pahlawan kita bilangnya apa? Gerilya ya, bergerilya bawa tombak waktu itu kan ya. Kalau di sejarah tuh bawanya bambu runcing ya, bambu runcing atau tombak. Karena kita memberontak enak aja, masa kita mau dijual ke sana tukeran gitu, berarti Maluku jadi Amerika dong. Nah itu akhirnya karena kita berontak nggak jadi anak-anak, Maluku tetap menjadi Indonesia. Kalau sampai itu kejadian, ya udah habis aja Indonesianya, ntar dikit-dikit Indonesia bagian timur jadi punya Amerika. Lah Freeport aja udah punya siapa? Freeport secara de facto punya siapa? Secara de jure, kalau de jure itu kan secara administrasi ya, administrasi surat menyurat itu punya Indonesia kan, dia berada di teritorialnya Indonesia. Kalau secara de facto melihat langsung di lapangan punyanya siapa? Freeport. Lah punyanya Amerika, berarti si Papua punyanya Amerika kan, secara tidak langsung. Makanya di sana banyak apa namanya tuh, yang Papua itu OPM. Organisasi Papua Merdeka. Tapi tetap sih di Papua itu banyak ini apa namanya kompor. Salah satu kompornya dari Australia. Udah Papua, kamu kan dijolimin mulu, Freeport-nya diambilin Amerika. Udah kamu mendingan merdeka aja. Itu di Papua banyak misionarisnya dari Australia. Ya gitu. Karena Australia kan backingannya siapa? Inggris kan. Backingannya Inggris. Jadi sebenarnya walaupun Amerika sama Inggris bersekutu, kan dulu bersekutu gitu ya. Mereka kalau di sejarah itu kan mereka bersekutu, berperang melawan si Rusia ya, Uni Soviet dulu namanya. Tapi tetap aja mereka rebutan juga si Amerika sama si Inggris. Ya begitulah manusia, tiada akhir ininya ya, keinginannya gitu untuk menguasai dunia gitu anak-anak. Balik lagi ke peta. Jadi ini adalah contoh kutub pertumbuhan yang ada di Pulau Jawa. Kutub-kutub inilah yang menarik wilayah-wilayah sekitarnya, sehingga wilayah sekitarnya juga menjadi lebih berkembang anak-anak ya. Kayak Jakarta, dia ngangkat Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung. Kalau Semarang itu ngangkat wilayah sekitarnya Surakarta, Sragen, Jogja, Kudus. Kalau Kudus kan terkenal dengan industri apa? Ada yang tahu Kudus? Kuliner Bu. Yes, kan soto ya, soto Kudus. Nah, tapi kalau dari segi industrinya, rokok
rokok kretek. Jadi jarum, apa Bu? Minyak jigo ya, jisamsu. Nah itu banyak dulu terpusatnya atau aglomerasi, kalau bahasa geografinya aglomerasinya di Kota Kudus, anak-anak. Jadi di Kudus banyak warganya, tenaga kerjanya yang terampil membuat rokok kretek. Kalau sekarang kan rokoknya apa? Filter gitu ya. Rokoknya. Enggak tahu deh, Ibu juga bukan ahli perokokan. Ini ya anak-anak ya. Ibu boleh stop share dulu. Ini Ibu awalan dulu. Kita akan coba ke jenis-jenis teori kutub pertumbuhan. Nih si Excel lapar. Nih ada kue. Silakan. Cek. Suara Ibu terdengar? Bentar, Bu. Aman ya? Iya. Nah, suaranya ini ya? Cek, masih bergema? Nggak bergema ya anak-anak ya? Teori kutub pertumbuhan yang pertama adalah teori menurut Mr. Perux. Nah, dia bilang
yang namanya kutub pertumbuhan itu disebut cek aman ya. Dia bilang namanya kutub pertumbuhan itu disebutnya dengan growth pole theory. Nah, di sini yang namanya growth pole itu diawali dari yang namanya kegiatan industri. Kenapa dari kegiatan industri? Karena awalnya dari PD2. Jadi Perang Dunia Kedua kan habis-habisan ya anak-anak. Wilayahnya benar-benar hancur. Banyak perekonomiannya itu hancur lebur anak-anak, baik dari segi fisiknya, dari segi keuangannya, mereka sama sekali nggak punya uang pas habis Perang Dunia Kedua. Akhirnya para kepala-kepala negara itu bikin kegiatan yang bisa membangkitkan perekonomian wilayahnya, yaitu dengan apa? Dengan kegiatan industri ini anak-anak. Jadi berharap dengan adanya kegiatan industri, wilayah di sekitar pusat kota akan berkembang. Ini kan harapannya ya. Ini harapan dari para kepala negara. Tapi aslinya seiring perjalanan waktu, yang berkembang hanya kota. Wilayah sekitarnya itu kan bisa dikatakan sebagai desa ya anak-anak ya. Kayak Jakarta, wilayah sekitarnya kan ada si Bekasi, si Karawang. Nah itu kan hampir kalau ke pelosoknya Karawang wilayahnya pedesaan. Nah itu kan diharapkannya akan berkembang wilayah Karawang itu ya anak-anak ya. Apalagi Karawang bagian utara tuh dekat laut utara. Faktanya ini kan dia di Eropa ya anak-anak ya, berkembangnya di Eropa teori growth pole teori ini. Faktanya ternyata wilayah sekitarnya atau desa itu malah terpuruk anak-anak. Kenapa terpuruk? Karena dieksploitasi. Apanya yang dieksploitasi? SDA ya, Bu? SDA-nya, iya betul. SDM-nya. Jadi mereka cuman kayak diambil kota butuhnya ini nih, kamu punya apa sini kumpulin ke kota gitu. Akhirnya yang berkembang cuman wilayah perkotaan saja gitu, wilayah kota. Akhirnya teori growth pole teori ini jadi tidak populer anak-anak. Tidak digunakan lagi dalam kegiatan perencanaan suatu wilayah. Oh ya anak-anak, jadi untuk merencanakan suatu wilayah, Indonesia itu punya lembaga atau badan yang tugasnya buat kayak kemarin yang bikin 10 wilayah Indonesia menjadi wilayah pembangunan ya. Wilayah pembangunan Indonesia terbagi 10 itu kan awalnya dicanangkan oleh Pak Soeharto itu di Repelita, rencana pembangunan 5 tahunan. Nah, itu yang mengeksekusi adalah badannya namanya Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Jadi kamu nanti kalau udah kuliah misalkan berminat ke perwilayahan, kamu bisa ngelamar kerjanya ke Bappenas anak-anak. Itu kerjanya keliling Indonesia, ngebagi wilayah,
Kayak sekarang provinsi menjadi 34. Itu juga ada kontribusi dari penelitian Bappenas, anak-anak. Kan kalau dulu hanya berapa provinsi? Sebelumnya 33 ya. Ya kan, bertambah 1 Kalimantan mana? Bukan tengah? Utara, betul. Betul apa nebak, Excel? Jadi Kalimantan Utara kan baru ya, jadi provinsi termuda di Indonesia. Itu juga atas inisiasi atau apa sih bilangnya, pengajuan ya, pengajuan dari Bappenas. Pak Presiden, ini wilayah utaranya Kalimantan kurang berkembang. Coba minta tolong dipecah aja menjadi provinsi baru. Kayak dulu Papua, namanya kan Irian Jaya ya, cuma satu, sepulau itu namanya Irian Jaya. Tapi sekarang dipecah lagi menjadi 2. Ada Papua Tok, ada Papua Barat ya. Ya anak-anak ya. Terus apalagi nih, misalkan di Sulawesi ya, Sulawesi kan dulu Sulawesi Utara saja gitu ya, tapi ternyata sekarang dipecah lagi, ada Gorontalo ya, ada Sulawesi Utara sendiri, Gorontalo sendiri, Maluku kalau nggak salah juga dia dipecah, ada Maluku saja, ada Maluku Utara kalau nggak salah ya. Nanti coba dipelajari lagi provinsi yang ada di Indonesia anak-anak. Kalau kita kan di Pulau Jawa kayaknya masih tetap ya. Oh ini sempat berpisah juga si Banten ya. Banten dulu masuknya kemana dulu sebelumnya? Ada yang tahu? Jawa Barat bukan Bu? Jawa Barat, betul. Siapa yang menjawab tadi? Gibran. Ya, Mikail. Gibran. Bukan? Ya. Yang menjawab mendapat tambahan nilai nanti. Pokoknya penilaian itu salah satunya ada keaktifan juga anak-anak. Ya, ini anak-anak ya. Teori yang pertama oleh Mister siapa? Halo? Apaan, Bu? Teori kutub pertumbuhan yang pertama Perox. oleh Mister siapa? Perox. Nama teorinya apa? All teori. Fruitful teori. Sudah siap? Ini Ibu save dulu, nanti Ibu share di grup. Sekarang kita masuk ke teori yang kedua. Ini teori yang banyak digunakan di berbagai negara anak-anak. Yang kedua, nama teorinya adalah dari Mister Nah, ini terkenal banget anak-anak, namanya teori tempat sentral. Hampir mirip kayak si tadi ya, yang kutub pertumbuhan pertama, tapi dia ini lebih dijelaskan lagi. Yang namanya teori tempat sentral itu didukung konsepnya ada 2. Ada istilah rank, ada namanya
Ya. Si Mr. Kristaller ini dia bilang dalam teori tempat sentralnya itu ada dua konsep. Yang pertama ada range dan threshold. Yang namanya teori tempat sentral harus didukung oleh jarak anak-anak. Harus didukung oleh jarak dan jumlah penduduknya. Jadi makin dekat ke pusat pelayanan, itu makin tempatnya makin berkembang. Halo, anak-anak? Ya kan ya, kamu perhatiin, kalau makin dekat dengan pusat kota, itu berarti kamu akan terlayani dengan baik kan ya? Daripada kamu tinggalnya di Papua sana, ya kan ya? Di Papua, Iya, Bu. udah gitu di pedalaman, di tengah hutan gitu ya. Nah, pusat pelayanannya kan nggak ada. Pusat pelayanan itu apa, Bu, contohnya? Misalkan kantor kelurahan, atau rumah sakit, atau pasar, atau terminal, apalagi yang jadi pusat pelayanan? Sekolahan, mall, atau kafe-kafe, misalkan kamu butuh apa namanya, nongki-nongki gitu kan ya, masuknya ke hiburan ya kalau kafe ya. Jadi yang namanya teori tempat sentral harus didukung oleh jarak dan jumlah penduduknya. Syarat tempat sentral ini bisa syarat tempat sentral bisa diterapkan dalam suatu wilayah itu yang pertama adalah harus wilayahnya berada di tempat yang datar. Jadi kalau wilayahnya pegunungan, berbukit-bukit, itu agak susah untuk menerapkan teori dari tempat sentral. Wilayah yang tempatnya datar itu ya Jakarta lagi anak-anak yang jadi contohnya. Jakarta makanya cepat berkembang kan karena berada di dataran rendah. Tapi emang perhatiin aja anak-anak, wilayah yang berada di dataran rendah sama yang di dataran tinggi pasti akan yang lebih berkembangnya cepatnya di daerah dataran rendah. Kalau dataran tinggi lah nanjak dulu, pengen kemana-mana jalannya nanjak berkelok-kelok, aduh udah pusing, orang pasti males ya kan ya. Makanya kenapa wilayah Kalimantan terisolir, Papua terisolir, karena memang medannya naik turun gunung, melewati lembah, melewati sungai, melewati hutan-hutan gitu ya. Nah kalau Jakarta, Surabaya itu kan flat, Semarang flat, gitu. Dan kembali lagi rata-rata wilayah yang berkembang pasti dekat dengan laut dan berada di dataran rendah, lalu berada di daerah aliran sungai. Nah, kalau si Surabaya sungai apa namanya itu? Berantas ya, Sungai Berantas. Kalau di Semarang kan emang wilayah dekat laut ya, anak-anak. Lalu kalau di Jakarta kita sungai apa? Ciliwung, terus apa lagi? Apa ini rumahnya si Eksal ya, Ciliwung. Nah, itu kan wilayah berkembang banget, daerah Condet itu kan berkembang ya anak-anak. Lah iya berkembang, banyak kuliner, banyak usaha di situ. Ya. Banjir tuh. Jadi anak-anak rata-rata seperti itu, berada di wilayah dataran rendah. Tempatnya datar. Terus apa lagi? Yang kedua, bentar anak-anak. Nah, yang berikutnya adalah jumlah penduduknya banyak gitu. Jadi kalau penduduknya banyak, ya berarti wilayah itu pasti adalah wilayah berkembang gitu ya anak-anak ya. Yang tadi Ibu ceritakan, wilayah Pulau Jawa kalau malam hari lampunya lebih banyak dibandingkan dengan wilayah Kalimantan. Jadi syaratnya tempat sentral itu adalah wilayahnya dataran rendah dan jumlah
penduduknya ya, anak-anak ya. Nah, baik, ini Ibu Chef dulu. Kita akan coba ke prinsip yang dikembangkan oleh Kristaller dalam mengembangkan wilayahnya. Kata si Kristaller, prinsip teori tepat sentral itu terbagi 3. Terbagi menjadi prinsip pasar optimum, lalu prinsip lalu lintas optimum, dan prinsip pusat administrasi. Kita bisa gambar, sebenarnya ada gambarnya banyak di buku-buku paket kamu anak-anak ya. Tapi biar lebih jelasnya Ibu jelaskan. Jadi yang namanya wilayah itu kalau kata Kristaller itu bisa digambarkan menjadi heksagonal atau segi 6. Misalkan ini wilayah, misalkan ini kecamatan, bukan kecamatan sih, misalkan Jakarta lah ceritanya ya. Jakarta kurang lebih. Nah ini kita gambarkan heksagonal ya anak-anak. Tadi heksagonal berapa segi? Segi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok jadi 7 sih? Ibu kebanyakan ya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, segi 6 ya, betul ya? Heksagonal ya, anak-anak ya. Nah, ini kita anggap sebagai kota Jakarta. Atau dibilangnya pusat pelayanan ya, tadi dibilangnya ya. Pusat pelayanan bisa tadi isinya ada gedung pemerintahan, ada gedung perkantoran, pokoknya pusat segala-galanya adanya di wilayah tersebut. Nah, ini kita mencontohkannya kota Jakarta. Dalam kasus prinsip pasar optimum, yang namanya wilayah itu akan mempengaruhi wilayah sekitarnya sepertiga. Sebentar, anak-anak. Kita bagi dulu. Nah, jadi kota Jakarta itu akan mempengaruhi ke wilayah di tetangganya itu sepertiga wilayahnya. Kayak misalkan di sini wilayahnya Bekasi, di timur Bekasi, di sini Tangerang, di sana kan Laut Jawa ya, di utara.
Di bawahnya di selatan ada Depok dan Bogor. Jadi Jakarta dalam kasus pasar optimum dia akan mempengaruhi sepertiga wilayah di wilayah tetangganya anak-anak. Dalam hal apa? Dalam hal adanya pasar. Jadi pasar-pasar yang ada di DKI Jakarta akan menarik sepertiga wilayah tetangganya. Orang yang ada di Bekasi, misalkan si Giant, mamahnya pasti akan belanjanya ke Pondok Gede lah. Pondok Gede udah Jawa Barat ya? Pondok Gede sebagian masih Jawa Timur kan? Ya. Jakarta kan? Jakarta Timur kan? Iya, Bu. Itu pasti yang dari Bekasi akan belanjanya ke Jakarta. Yang di Bogor dia akan belanjanya misalkan ke Pasar Minggu ya anak-anak ya. Orang Depok ngejualin belimbing kemana? Ayo. Depok kan terkenal dengan kota belimbing. Nih namanya kota vernakuler anak-anak. Istilahnya kota vernakuler dari kota Depok adalah kota belimbing. Karena di sana banyak pohon atau budidaya buah belimbing. Nah, itu rata-rata ngejualnya ke pasar Minggu. Atau yang ada di Tangerang. Orang-orang Tangerang itu akan kemana? Ke Cipulir. Ya, Ciputat juga. Ke pasar Ciputat, ke pasar Cipulir di Jaksel ya, anak-anak ya. Nah, kalau yang ke daerah Jaksel, duduk. Ya, anak-anak ya. Nah, kasus pasar optimum ini terkenal dengan istilah namanya hierarki sama dengan 3. Halo, anak-anak? Sampai sini pusing? Sampai sini pusing? Tahan dulu. Yang namanya orang belajar pasti begitu anak-anak. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang, kemudian. Ya. Sekarang kita masuk ke prinsip lalu lintas optimum. Lalu lintas optimum itu dikatakannya sebagai hierarki 4. Kenapa? Karena dia lebih banyak mempengaruhinya anak-anak. Setengah. Kalau tadi yang pasar mempengaruhi tetangganya hanya 1/3, kalau siapa namanya? Si prinsip lalu lintas optimum itu mempengaruhinya setengah. Kita masih sama heksagonalnya, masih wilayah DKI Jakarta juga. Ini Jakartanya. Jadi si kristaler itu ngebikin wilayah itu bagaikan heksagonal ya anak-anak ya, segi 6. Nah, dia akan mempengaruhi lebih besar lagi, setengah wilayah dari wilayah tetangga. Jadi lalu lintas atau jalan itu akan sampai ke separuh dari wilayah yang ada di sekitar Jakarta. Bekasi, kayak jadi dari Terminal Kampung Rambutan mau ke Bekasi, itu bisa sampai ke Tambun sana kan ya anak-anak ya. Ya, ekspansi jalan tol itu kan sangat banyak anak-anak sekarang, apalagi ditambah ada LRT, MRT, ditambah lagi sekarang transportasi sudah banyak yang online. Nah, lalu lintas optimum itu sekarang menjadi rajanya anak-anak. Yang namanya jalan itu pasti nomor 1. Tadi ya, ulangin. Kalau pasar optimum hierarki berapa? 3, Bu. 3. Kalau lalu lintas optimum hierarki? 4, Bu. 4. Lebih besaran mana pengaruhnya? Hierarki 4 atau hierarki 3? 4, Bu. 4. Kenapa 4? Nah, lalu lintas, Bu. Terus hierarkinya juga 4, Bu. Lebih gede daripada Kenapa 4? Nih yang Ibu lingkarin. Karena setengah. lebih besar daripada Karena mempengaruhi setengah dari wilayah Pusat. sekitarnya. Eh. Jadi wilayah yang mengelilingi Jakarta itu separuhnya itu didominasi oleh lalu lintas
yang maksimal gitu anak-anak, jalannya banyak gitu. Alternatif jalannya tuh banyak buat ke Jakarta. Makanya ekspansi perkembangan wilayahnya hampir separuh dari wilayah Bekasi, Depok, Depok Bogor tadi ya. Depok Bogor ada tol apa? Ke Depok dan Bogor ada tol apa anak-anak? Ih, samping rumah ibu sini. Tol apa? Ayo. Mau ke Depok sama Bogor, ada tol apa Bu, saya lupa, ekspansi Bu. lalu lintasnya? Saya lupa, Bu, sumpah. Jago? Oh iya, Jagorawi. Jagorawi. Jangan ragu-ragu jawabnya, udah mau betul tuh si Nopal. Nah, tadi siapa yang jawab? Patan ya? Jagorawi. Kalau ke Bekasi ada tol apa? Ekspansi jalan lalu lintasnya? Cikampek tuh, betul lagi Eksal. Kalau ke Tangerang? Nih yang pada suka jalan. Tangerang apa sih? Pondok Indah ya? Tol Pondok Indah ya? Tol Serpong ya anak-anak ya? Oh, Lingkar Luar. Ya, Lingkar Luar kan itu. Ya, ya mahal banget ya. Cuman ke Pondok Indah aja ya kemarin ya pas lagi bab ya. Pak Yuli bilang, oh, apa namanya? Padahal cuma sekelupit cus. Keluar habis itu di Lebak Bulus cuma berapa tuh ya? Hampir 30.000 ya. Tapi giliran Jagorawi sampai Bogor berapa tuh? Murah meriah kan? Nggak nyampe 30. Lebih mahal yang ke arah sana, ke arah BSD ya anak-anak ya. Ke arah BSD tuh mahal. Kalau tol lingkar dalam Semanggi ya, Senayan itu kan agak-agak murah meriah ya. Makanya muacet anak-anak. Ya, halo? Anak-anak bisa diterima perbedaannya? Ya, Bu. Kalau pasar ekspansinya hanya sepertiga wilayah sekitarnya, kalau lalu lintas ekspansinya bisa setengah dari wilayah yang mengelilingi kota pusatnya gitu ya, anak-anak ya. Siapa yang mendukung lalu lintas menjadi optimum? Salah satunya adalah dibangun jalan tol. Kamu perhatiin, Pak Jokowi sekarang kan hobinya bangun terus ya. Bikin infrastruktur di mana-mana. Salah satunya adalah jalan. Yang terkenal yang lagi fenomenal adalah Trans Papua. Jalan Trans Papua. Di Papua sana dibikin jalan jalan tembus gitu, jalan lurus kayak Trans Sumatera tuh ya, baru ya. Jalan tol Trans Sumatera yang orang Sumatera ntar mudiknya lewat sana. Satu lagi adalah prinsip pusat sebagai administrasi. Nah, ini yang paling besar anak-anak masih sama. Bikin heksagonal juga si Kristaller. Kita contohnya masih sama Jakarta. Nah, kalau si pusat administrasi, dia itu daya ekspansinya satu wilayah anak-anak. Satu. Jadi kota Bekasi itu bisa dikuasain seluruhnya oleh si kota Jakarta. Maksudnya ekspansi perkembangannya ya, bukan dikuasain dijajah, bukan. Tapi ekspansi dalam segi administrasi itu bisa dikuasain sepenuhnya oleh Jakarta. Ini terkenal dengan hierarkinya. Hierarkinya nilainya adalah 7. Kalau lalu lintas optimum hierarkinya adalah 4. Kalau si pasar hierarkinya nilainya 3. Halo, anak-anak bisa diterima? Bisa diterima perbedaannya? Insya Allah bisa, Bu. Masih pusing? Yang namanya pusat administrasi, dia pasti bisa mempengaruhi hampir seluruh wilayah yang ada di sekitarnya. Apalagi Jakarta, anak-anak. Udah nggak wilayah sekitarnya lagi, hampir nasional. Dari Sabang sampai Merauke dikuasain oleh Jakarta. Apa-apa kalau mau ngurus-ngurus kemana? Jakarta. Mau minta tanda tangan, ngurus apa, pasti Jakarta. Anggota DPR, misalkan anggota DPR perwakilan dari Manado. Oh, dia di Sulawesi Utara sono, di Kepulauan Talaut. Di Celebes, Kepulauan Celebes tuh, dekat dengan Filipina. Nah, itu nanti pasti rapatnya kemana? Ke
ke Jakarta. Dia kerjanya di Manado, kan anggota DPR pasti berkunjung ke wilayah dapilnya ya, daerah pemilihannya kan. Nah, nanti dia nampung aspirasi nih dari masyarakat yang ada di sana, lalu balik lagi ke ke gedung MPR DPR, di situ rapat da paripurna. Nih di Manado butuh ini, di Manado dibikinin jalan dong, di Manado dibikinin mall dong gitu misalkan. Nah, itu prinsip dari pusat administrasi. Nilainya berapa anak-anak? Nilainya 7. Daya ekspansi perkembangannya adalah hampir seluruh wilayah atau satu wilayah. Halo? Iya, anak-anak? Ya, Bu. Ulangin, ada berapa teori dari awal tadi? 3 ya, Bu ya? 3, Bu. Ada teorinya? Iya, 3 kan yang Ibu jelas. 2 ya? Teorinya 2. Teorinya 2 apa aja? Paraux. Teori Perroux dan Christaller. Scholar. Kalau Ya. Ibu bilang teori tempat sentral, siapa tokohnya? Parok ya, Bu. Teori tempat sentral, siapa tokohnya? Christoller kan? Christaller. Kalau growth pole teori, Parok, Itu baru Bu. Parok. sampai sini bisa diterima? Bisa, Bu. Insya Allah. Ibu Nanti tadi Ibu apa, Bu? share ini Sentral, Bu. gambarnya, pasti pusing kamu. Tapi nggak apa-apa. Kristaller. Kamu nanti sambil baca juga di buku. Ini waktunya masih berapa menit lagi? Habis ya? 2 menit bisa nggak buat kuis anak-anak? Nggak apa-apa, Bu. Izin. Pamikdat ya habis ini ya? Ini, Bu. Kuis dulu ya, bentar ya. Ya udah, Bu. Anak-anak ya. Ya, jangan marah ya. Ya, Bu. Nih, Ibu save dulu, ntar Ibu share, Ibu clear dulu. Ibu stop share. Kamu buka HP-nya masing-masing? Udah? Kamu jadi tethering, Excel sama itu, tapi lupa ya. Ibu belum tetheringin ya. Maaf. Ini hotspot ya. Bentar, Ibu siapin dulu ininya anak-anak kuisnya. Kamu buka handphone, lalu ketik ZZI.sh. Bentar, Ibu share screen dulu. Sudah? Kamu masuk ke zzi.sh, lalu masukkan kodenya JBJ 22758. Apa tadi kodenya, Bu? Ini ada di layar, anak-anak boleh dilihat. Masuk ke zzi.sh, kodenya JBJ 22758. JJB kali. Oh, JBJ. Iya, JJB ya. JJB 22758. Jan, kok kamu keluar? Apa, Bing? ZZI.sh, kodenya JJB 2275. Apa tadi? Sudah bergabung Gibran Sabir. Teman-teman yang lain sedang loading mungkin ya. Kesempatannya 2 kali anak-anak. Jadi kalau masih di bawah 70 boleh diulang. Bu, saya lemot banget, Bu. Ya, mungkin jaringan ya, kesempatannya. Enggak, jaringan saya udah bagus banget, Bu.
itu ya? Di refresh lagi coba. Mikail sudah bergabung. Webnya jelek kali emang. Sudah bergabung lagi adik Gian dan Mikail. Musab sudah bergabung. Ya, boleh di start Excel. Nama kuisnya kuis wilayah dan perwilayahan ya, anak-anak ya. Masih loading ya? Itu di situ. Hah? Letteringnya enggak mau. Bu, ada link webnya nggak, Bu? Ya, sebentar Ibu share dulu ya. Nah. Mikail udah bergabung, kenapa minta link? Hah? Udah Bu, saya Yang sudah tadi minta link siapa ya? Tadi Bu, nggak jadi. Oh ya udah, ya. Pakai kode aja ya, pakai link. Ibu susah nanti keluar kuis dulu, ya. Peringkat pertama diduduki oleh Gian, sementara peringkat 2 Mikail, peringkat 3 Gibran. Gibran digeser oleh Hilmi. Gibran kembali memposisikan diri di posisi 3. Posisi 4 ada Eksa. Alvin sudah bergabung, Alif Muhammad bergabung. Mus'ab belum di start, silakan di start. Adlan di start, oh sudah mulai di start. Adlan, Mas sudah bergabung, Virus bergabung, Zayan bergabung. Yang lainnya boleh silakan bergabung. Tadi kodenya ya, masuk ke zzi.sh, lalu kodenya JJB 22758. Bu, saya loading lama banget Bu. Ya masih loading ya. Di refresh lagi atau pindah posisi boleh kata. Lemhanas lembaga. Nana. Nation. Ya, tadi kamu kalau nyimak Ibu pasti kamu tahu jawabannya itu.
Gian dibalap oleh Gibran. Mikail di posisi ketiga, Virus di posisi keempat. Virus membalap Mikail. Apakah Dimas akan membalap Mikail ataukah Hilmi? Oh, Hilmi digeser oleh Adlan. Alvin digeser oleh Zayan. Ayo Excel semangat, Ayam semangat. Arkan sudah bergabung. Yang lain mana nih? Gavin belum bergabung nih. Virus tadi udah bergabung. Pauji belum bergabung. Pauji, halo. Pauji masih di sana? Izu gimana Izu? Ada kendala kah? Oh, Izu ada kendala internet. Baik, nanti boleh dikerjakan kalau sudah lancar internetnya. Iya deh Bu, Indihome-nya jelek Bu. Padahal 1 MB itunya rata-ratanya. Oh iya ya. Iya nih kadang di rumah ibu juga yang di home-nya lagi. Iya Bu, saya bukan test manager, itunya 1 MB itu rata-ratanya. Tapi malah jelek. Lagi jelek emang Bu. Oh, yang di home memang lagi jelek ya. Iya. Ibu dari kemarin habis yang hujan deras itu di tempat rumahnya ibu di Kalisari. Tapi kalau di rumah ibu yang di Munjul, alhamdulillah lancar jaya. Ini nggak tahu yang di wilayah Ciracas. Kalau sini masuknya mana Cipayung ya kalau saya. Oke, anak-anak, Mikael sementara di posisi pertama, sudah selesai juga. Gibran posisi kedua, Gian posisi ketiga, Hilmi posisi 4. Sudah selesai. Alvin belum selesai. Hilmi sudah selesai. Dimas sudah. Zayan sudah. Excel sudah. Ada yang mau coba di kesempatan kedua, boleh. Mau Mus'ab coba lagi di kesempatan kedua. Oke, sementara Mikail ya nomor 1. Alhamdulillah. Anak-anak, Kamu salahin, Vin, salahin. kamu kalau ngerjain di rumah jangan googling dulu. Kamu ukur kemampuan kamu dulu. Jadi ntar kalau udah diukur kemampuannya, kamu jadi tahu, oh saya masih kurang nih di materi yang ini, belum hafal. Gitu. Misalkan wilayah fungsional, ciri-cirinya masih belum hafal nih. Gitu.
Kan kalau di rumah nggak ada pengawasnya, nggak ada CCTV-nya ya. Tapi kan ada Allah ya, CCTV-nya ya. Langsung dari langit. Oh, posisi pertama ditempati oleh Novel sekarang. Waktunya 30 second ya per soal, anak-anak. Ya, di situ ada waktunya nggak di layar kamu? Airus sudah selesai. Zayan sudah, Excel sudah. Ini Mus'ab kayaknya nggak di start ya, makanya dia ikut yang kedua. Oh, Virus coba lagi di kesempatan kedua. Bu, kok sih cuma dia sekali, Bu, tadi? Ada tulisan try again nggak anak-anak? Ada Bu. Ada Bu, play again Bu, play again. Iya play again ya. Iya kalau mau coba lagi kesempatan kedua boleh. Play again. Novel sudah selesai. Betul berapa dia? 18 ya? 18. Oke, sementara peringkat pertama Mikail telah digeser oleh Novel. Peringkat keduanya Alvin belum selesai nih. Lupa. Saya lihat dulu, saya salah berapa. Ntar ada. Nanti kalau udah selesai semua bisa kelihatan. Oh, Excel betul 6. Coba lagi. Ada play again. Alvin sudah selesai, betul 16 ya. 80. Adlan masih mengerjakan. Yapin masih mengerjakan. Fatan masih mengerjakan. Izu Arkan juga. Kalau mau dikerja, Excel nih, Excel coba lagi, Virus coba lagi, Dimas coba lagi. Itu nggak bisa novel tethering, mau nggak? Nggak nyambung ya? Padahal di ada ya? Oh, banyak ini ya yang belum ke admit ya? Udah nih, udah ke admit semua ya anak-anak ya. Riko ada, Fatan ada, tapi dia nikahnya Mus'ab, Habib doang yang nggak ada ini. Baik anak-anak, ini masih ibu nyalain Quizlist-nya. Kamu lanjut aja nggak apa-apa, tapi Zoom-nya ibu tutup dulu ya, biar kamu bergabung ke bimbel ya anak-anak ya.
Oke, Terima Bu. kasih anak-anak untuk partisipasinya, semoga bermanfaat ilmunya. Nanti kita ketemu lagi pekan depan dengan materi yang baru. Kita masuk ke interaksi desa kota. Anak-anak ya, kita belajar desa sama kota. Nanti di situ ada sedikit hitung-hitungan, ada rumus juga, tapi nggak terlalu susah, gampang insya Allah. Baik anak-anak, kita tutup bareng-bareng. Semoga sehat selalu. Nanti insya Allah, siapa tahu ya, bulan Oktober bisa kembali hadir di sekolah anak-anak, bertemu dengan teman-teman semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Doa penutup majelis. Dari Ibu mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata. Sampai bertemu pekan depan. Ini dapat salam dari kawannya di sekolah, ada Excel dan Novel ya, anak ya. Terima kasih PSI Ikhwan, sukses semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oh. Ya, boleh. Boleh ke kelas bimbel anak-anak. Makasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Mikail, Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Gilmi, Zayan, Safi, Alvin, Pauji, Izu. Pauji belum bergabung tadi. Viko, AM, Excel, Adlan, Terima kasih, Bu. Zayan. Iya, sama-sama Zayan. Gilmi. Boleh ke kelas bimbel ya.